Salam Arena Bird Official. Kali ini kita akan membahas ya masalah bisnis. Tapi bukan bisnis ya. Ini hanya semacam pelarian yang salah ya, yang dampaknya cukup salah, bahkan salah ya, adalah fenomena perjudian online di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Yaitu yang lebih marak adalah slot ya. Slot dari tahun 2018 atau bahkan sebelumnya ya. Tapi marak ketika masa Covid ya, dan digandrungi anak muda sampai sekarang ya, sampai terlintas kasus pinjol, pinjamannya begitu besar ya, jadi kreditnya itu harus segera dilunasi segala macam ya, sampai ada cerita-cerita gitu ya nyata bahwa orang itu bunuh diri, ibu-ibu, bapak-bapak, dan seorang pemuda ya, sampai ada yang gantung diri ya kan, sampai ada yang membegal seseorang, sampai ada yang mencuri punya orang tuanya, sampai ada yang menggadai apapun yang bisa digadai, barangnya, STNK, BPKB, dan lain sebagainya ya, dari judi online slot ini ya, khususnya karena saya membahas lebih cenderung ke sini. Menurut saya slot itu ya sejauh ini memang ilegal ya, bahkan di banyak negara dunia, bahkan di Indonesia, tapi legal di negara lain seperti Kamboja, Amerika Serikat ya, Vietnam, Cina, dan lain sebagainya. Dan karena legal itu, maka di sanalah adanya server ya. Server itu kita bisa gunakan dan ada lisensinya tertentu untuk menjadi agen di Indonesia, sehingga marak agen seperti ini ya, kakek slot itu, Yeus ya, pragmatik ya, mahjong, dan segala macam ya. Sebenarnya logikanya ini sederhana kawan. Namanya perjudian ini slot ini bukan termasuk yang judi yang 50-50 menangnya. Menurut saya adalah peluangnya itu di bawah 10%, di bawah 5% ya. Jadi orang itu yang sukses itu kemungkinan antara 5% bahkan 1% saja dari 100%-nya ya. Misalnya katakanlah ada 10.000 yang main, maka yang sukses itu 1% sampai 5% ya. Mungkin yang 10% ini bisa masuk tapi gali lubang tutup lubang. Yang 5% ini bisa menang kalah, tapi cenderung menangnya, entah menangnya itu banyak atau sedikit, ini masuk yang 5%. Jadi menurut mereka, jika hal seperti ini, yang 5% itu ya untuklah bersenang-senang karena tidak ada ruginya. Bagi yang 10% ini gali lubang tutup lubang, ini adalah hiburan karena uang yang dikeluarkan adalah uang yang didapatkan juga ya. Anda mau pilih mana? Sementara yang 90% yang lain itu adalah kerugian, baik kerugian kecil mau yang besar sekaligus, sampai rela ya menggadai, membunuh diri, membunuh orang lain ya. Nah, kasus di dekat saya itu banyak yang menggadai, banyak yang cerai ya, banyak yang membakar, bahkan ada ya saking stresnya, mungkin dia sudah banyak utang, lalu dia fokusnya juga main di slot ya, sehingga dia juga kalah. Seharusnya ingin mendapatkan uang tambahan untuk membayar utang, itu malah kalah menambah utang lagi ya. Nggak tahu itu pinjol juga mungkin nggak dibayar ya, sehingga dia stres membeli bensin di eceran lalu membakar keluarganya ya, bahkan dirinya sendiri ya. Itu ada kejadian di sini ya. Dan ada yang gantung diri juga ya, seperti itu kawan. Yang jadi permasalahan yang dari 5% ya sampai 10%. Apakah Anda termasuk di bagian yang 5% sampai 10% ini, alias orang yang tidak rugi main judi slot ini? Baik yang gali lubang tutup lubang, baik yang menang tapi sedikit, baik yang menang besar-besaran sampai jackpot ya. Algoritma mesin slot itu ya, apalagi di zaman sekarang 2023, itu lebih cenderung menyedot ya. Karena outputnya itu adalah untuk kemenangan bandarnya yang pertama, yang kedua untuk membayar lisensi servernya juga ya, webnya juga yang ada di negara sana. Yang ketiga adalah membayar operasional, gaji-gaji karyawan yang memegang slot itu. Dan yang terbesar yang kedua selain
uh, algoritma yang bisa disetting oleh pemilik agen ini adalah pungli atau pungutan liar dari polisi-polisi yang tidak perlu saya sebutkan namanya di Indonesia, ya. Ketika punglinya besar, dia tahu ada agen yang punya slot di Indonesia ini, ya. Dan itu sudah disorot dan mereka harus membayar semacam pungutan tapi liar, ya, karena ilegal berarti pungutannya liar, ya. Dia harus menyetor sekian harus kepada polisi ini, ya. Nah, ketika ada pungli ini, dia berpikir keras, sementara bandar itu harus untung besar, ya. Dengan untung besar itu saja, tapi dengan uang pungli juga, dia nggak mau penghasilan besar itu kebagi dengan uang pungli itu, jadi menurunkan penghasilan bandarnya. Maka dia akan mengalahkan banyak pemain lain di slotnya, di game slotnya yang dia kelola, gitu, ya. Jadi akan lebih banyak pemain slot yang akan kalah karena pungutan liar polisi ini, ya, yang tidak perlu saya sebutkan, ini katakanlah oknum, ya. Ya seperti itu, kawan, ya. Lalu menurut saya mesin normal itu atau algoritma normal, ya, itu hampir tidak ada seperti itu, ya, terjadi, ya, karena peluang-peluang di awal ketika rekening Anda baru, akun Anda baru, maka diberi itu masih ada benarnya sekarang, ya. Tapi pemain itu kan yang sudah lama nggak mungkin seperti itu, ya. Tentu yang pemain lama nggak mungkin akunnya baru seperti itu, maka peluang dikalahnya akan cepat besar, ya. Kedua adalah bisa menang tapi tetap menjadi bagian yang di bawah 5% ini. Misalkan semacam ada perjanjian antara pemilik agen, ya, slotnya itu, atau bahkan adminnya, gitu, ya. Ada yang semacam bekerja sama dengan Anda, misalkan, oke, Anda saya berikan nanti kemenangan, gitu, ya. Kalau nanti akan mendapatkan 2 juta sampai 10 juta, mungkin diberikan kemenangan, dan itu benar, gitu. Itu kan sama aja kerjasama. Mungkin tujuannya ini jelas. Ketika Anda melakukan ini mengikuti arahan admin atau admin memberikan itu, kan ada kemungkinan bahwa Anda akan memberitakan ini bahwa, oh ternyata situs yang ini benar, ya, dan saya diberi adminnya seperti ini, gitu. Lihat buktinya, saya memenangkan 2 juta, 5 juta, ya. Seperti itu, paling kondisional, gitu, ya. Situasi tertentu, belum tentu pemain seluruhnya akan seperti pemain itu yang diberikan hak untuk menang, gitu, ya. Jadi ini masih di bawah 5%, mungkin 1% dari total 99% pemainnya, ya. Anggaplah 1 juta pemain di Indonesia, mungkin hanya kisaran 1000-an yang seperti ini pemainnya, ya. Bahkan ratusan saja yang diberikan hak, dan ini belum tentu untuk uang yang di atas 50 juta, bahkan begini. Kalau dia menuntut mungkin bisa dikalahkan, itu kan lain urusan, ya. Jadi kenapa kesimpulan yang bagus dari sini, kenapa makin tahun slot ini semakin mengurangi keuntungan untuk para pemainnya adalah, yang pertama adalah algoritma slot ini, ya, ini disetting agar bandar jauh lebih untung, ya. Jadi Anda akan kalah lebih sering. Ini cenderung ketamakan agen yang sudah ada di Indonesia yang begitu banyak ini, yang mungkin ribuan, ya. Ketika dia ingin menang besar, maka banyak pemain yang dikalahkan, ya. Yang kedua adalah pungli dari oknum penegak hukum kita, ya. Ini kan ilegal, maka pungli adalah pungutan liar, ya, dari web-web judi online ini, termasuk slot bahkan yang lain, ya. Ketika pungli ini besar, maka agen judi ini dia nggak mau kehilangan untungan besarnya, maka lebih baik pemain-pemainnya ini dikurangi lagi kemenangannya, ya. Ya seperti itu. Jadi 2023 ini lebih banyak orang yang dikalahkan atau disedot uangnya oleh slot dibanding bulan-bulan lalu, misalkan sebelum bulan puasa 2023, sebelum 2022. Oke, seperti itu, kawan. Jadi untuk ke depan, ya, Anda pikirkan, ya, karena bermain judi online ini peluangnya
yang gali lubang tutup lubang itu bisa sekitar 10% saja. Yang menangnya sedikit mungkin hanya berkisar 5%. Yang menangnya seperti JP besar banyak itu bisa di bawah 1%. Ya seperti itu. Anda lihat aja 90% bahwa Anda akan rugi. Lihat saja, ketika Anda mempertaruhkan uang dan 90% itu adalah rugi, maka sebaiknya Anda menghindari game online ini ya, yang judi online ini ya, seperti slot ya, karena 90% peluangnya Anda rugi sangat besar ya, dibandingkan hanya untuk bersenang-senang saja seperti itu. Yang penting efeknya juga Anda tahu, bisa rusak rumah tangga, bisa habis tabungan, bisa gila ya, bisa bunuh diri, bisa membunuh orang lain, bisa dipenjara karena mencuri, mengambil hak orang lain ya, seperti itu ya. Salam Arena Bird Official.